Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat itu, Han Li merasa sangat murung, itu karena kelicikan dua macan surgawi. Mereka menempel padanya seperti tar tetapi mereka tidak berani menghadapinya dalam pertempuran satu lawan satu. Mereka hanya melecehkannya dari jarak dekat. Tidak lama kemudian, dia dengan sengaja meninggalkan celah dan berhasil memancing salah satu monster untuk menyerangnya. Sebagai pembalasan yang sengit, Han Li membelah salah satu cakar binatang iblis itu menjadi dua, tetapi sejak saat itu, kedua binatang iblis itu beralih untuk terus menyerangnya dari jarak jauh menggunakan bola cahaya. Tapi setiap kali Han Li berusaha melepaskan mereka dengan sayap badai, binatang iblis segera mengejarnya dan mengganggunya tanpa henti. Adapun alasan lain dari kesuramannya, itu adalah klon cahaya biru. Tampaknya terbentuk dari roh kayu murni Qi dan tidak bisa dilukai oleh pedang bambu awan. Terlepas dari seberapa banyak pedang Qi menyerang tubuhnya, itu akan menyebar dan menjadi satu dengannya. Ini adalah pertama kalinya Han Li menghadapi situasi seperti itu terbukti agak membuka mata. Ketika Han Li melihat ini, dia menggunakan api es surgawi untuk menyerang, tetapi dia tidak menyangka bahwa klon biru akan memuntahkan mangkuk biru yang mampu menyerap api. Ini telah menyebabkan getaran dingin di punggung Han Li. Untungnya, karena dia telah menyempurnakan mutiara api es menjadi satu dengan tubuhnya, dia dapat membuat api itu berjuang bebas dari mangkuk dan kembali ke tubuhnya. Karena jumlah api es yang dimurnikan di tubuhnya tidak banyak, bahkan hilangnya sepotong kecil saja sudah signifikan. Han Li tidak berani menggunakan Purple Apex Flames. Adapun Gunung Seribu Lipat dan harta karunnya yang lain, Han Li menggunakannya dengan sedikit efek sebelum menyimpannya. Meskipun klon biru tidak bisa dibunuh, karena setiap luka akan menyebabkan cahayanya redup dan sosoknya menjadi lebih pendek, itu bukanlah musuh yang bisa dia tangani dalam waktu singkat. Untungnya, itu tidak memiliki serangan ganas dan harta sihir, itu hanya mampu menyerangnya dengan benang biru Qi, sesuatu yang Han Li bisa dengan mudah tangani. Sepertinya klon ini hanya ingin menahannya. Adapun wanita berpakaian merah, Feng Bing, meskipun berada di puncak tahap pertengahan Nas Chen Sol, kekuatannya masih sangat kurang saat dia bertarung melawan prajurit mantra tahap Nas Chen Sol. Dia menggunakan teknik dan kemampuannya semaksimal mungkin, tetapi dia masih kesulitan. Sage ilahi keempat kadang-kadang melirik Han Li, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman seolah-olah ada jarum yang menempel di punggungnya. Pada saat itu, 7 kultivator kebenaran besar hampir tidak mampu menahan serangan burung suci Moulan. Hati Han Li tenggelam saat melihatnya. Saat ini, satu-satunya harapan kemenangan mereka adalah membebaskan para kultivator yang terjebak oleh penghalang darah. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan dan mereka akan terpaksa mundur dalam kekalahan besar. Setelah berpikir sejenak, Han Li memutuskan, tidak mau membiarkan penghentian terus berlanjut. Dia segera melepaskan beberapa pedang untuk mengusir macan surgawi. Dia kemudian menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dengan jimat yang disegel di atasnya. Ketika klon melihat ini, dia berteriak kaget dan segera menyerang Han Li dengan rentetan benang roh kayu. Sosok Han Li kabur. Dengan cepat, tubuhnya bersinar dengan cahaya pedang dan menebas benang yang menyerang. Cahaya biru kemudian melintas dari kotak kayu dan segel jimat dilepaskan. Seberkas cahaya merah terbang keluar dari kotak dan berputar sekali di telapak tangan Han Li. Itu adalah jimat penaklukan roh. Han Li menamparkan jimat merah di tubuhnya dan menghilang dalam kilatan cahaya merah. Cahaya biru bersinar dari wajah Han Li saat dia menarik napas dalam-dalam, memanggil hantu naga banjir besar, lebih dari 30 meter dan memiliki tubuh merah, muncul persis sama dengan naga banjir berbisa kelas 8. Naga banjir melingkar di atas Han Li sebelum melepaskan raungan yang menggetarkan langit,
mengguncang hati semua kultivator di dekatnya, untuk sesaat menghentikan pertempuran karena terkejut. Ketika Tianzong melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Adapun Feng Bing, matanya berbinar seolah menantikan penampilannya. Dengan raungan selesai, naga banjir menyerbu ke langit dalam bentuk spiral dan sosoknya dengan cepat menyusut sebelum membenamkan dirinya ke dalam tubuh Han Li. Pada saat itu, Han Li merasakan gelombang panas terik di tubuhnya saat gambar kecil naga banjir terbakar di punggungnya, bersinar dengan cahaya merah. Pada saat itu, cahaya merah berdenyut dari tubuh Han Li saat sisik merah seukuran kuku mulai muncul satu persatu, berkilau dengan cahaya. Kemudian dengan rasa sakit yang tajam dari kepalanya, tanduk naga banjir yang indah dan cerah muncul dengan 10 ujung yang tajam. Ini, ketika Han Li merasakan ki spiritual yang menakjubkan memancar dari tubuhnya, dia merasa kagum. Meskipun jimat penaklukan roh telah menyebutkan efeknya sedikit, yang mampu memurnikan kultivasi jiwa iblis dan membawanya ke dalam tubuh seseorang untuk meningkatkan kultivasi secara drastis, tidak pernah disebutkan bahwa pengguna akan membuat tubuh mereka menjadi semi-iblis. Tentu saja, transformasi iblis semacam ini lebih lemah daripada teknik Spirit Fus. Paling tidak, dia tidak menumbuhkan taring dan ekor naga banjir. Sebaliknya, itu sangat mirip dengan Menhuzi, seni iblis Heaven Bearing. Han Li menghela nafas dan dengan lembut mengelus jambulnya. Han Li tidak dapat mengetahui bahwa pendiri jimat ini telah menciptakan jimat untuk menutupi kekurangan teknik Spirit Fus. Tidak hanya pengguna sekarang dapat mempertahankan kesadaran aslinya, tetapi juga tidak akan menarik vitalitas, dan membahayakan umur mereka. Satu-satunya kelemahan adalah sangat sulit untuk disempurnakan. Di dunia ini, sebagian besar pembudidaya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat binatang iblis kelas 8, apalagi mendapatkan jiwa iblis kelas 8. Selain itu, jiwa iblis yang diwujudkan harus disempurnakan, jika tidak maka akan membahayakan. Meskipun jiwa iblis tingkat rendah juga bisa disempurnakan menjadi jimat penaklukan roh, ki iblis dari jiwa mereka tidak murni. Setelah diubah menjadi jimat, itu akan menampilkan efek yang sama dengan teknik Spirit Fus, jadi sangat ditekankan bahwa hanya jiwa iblis di kelas 8, dan lebih tinggi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jimat penaklukan roh. Meskipun Han Li agak terkejut, dia merasa kultivasinya tiba-tiba naik ke puncak tahap Naschen Soul awal. Efek jimat itu benar-benar efektif. Selain itu, kedua harimau surgawi merasa agak tidak nyaman dari aura naga banjir yang dipancarkan tubuh Han Li. Tapi setelah klon biru meneriaki mereka, kedua harimau surgawi kembali tenang. Han Li dengan dingin tersenyum dan dia membuka sayap badai, muncul kembali 30 meter jauhnya dalam lingkaran guntur. Ketika dua macan langit melihat ini, mereka buru-buru mengejarnya dalam kilatan cahaya biru. Mereka mengejar Han Li dengan ketat dan meludahkan beberapa bola cahaya ke arahnya secara berurutan. Kilatan dingin berkedip dari matanya dan guntur terdengar dari sayapnya sekali lagi. Dia tiba-tiba menghilang sesaat sebelum muncul kembali di belakang binatang iblis itu. Pada saat itu, binatang iblis lainnya menyemburkan rentetan bola cahaya. Itu bermaksud memaksa Han Li untuk memblokir serangan dan memberikan rekannya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi dengan kultivasinya yang meningkat, Han Li tidak lagi merasa perlu untuk mengendalikan cahaya pedang. Dengan cahaya merah biru bersinar dari tubuhnya, dia mengambil risiko agar ki spiritual tubuhnya memblokir serangan. Kemudian dengan kabur, dia mengulurkan lengannya, mengayunkannya dalam garis biru dengan sangat cepat. Dalam keterkejutan harimau langit, ia tidak dapat menggunakan gerakan seketika. Itu hanya mampu memuntahkan inti iblis kuning biru dalam upaya untuk memblokir serangan. Ketika klon biru melihat ini, dia terbang ke depan dengan waspada dan merentangkan tangannya, melepaskan rentetan benang biru ke arah Han Li. Dalam serangkaian gemuruh besar,
Bola cahaya meledak saat menabrak tubuh Han Li, tapi itu hanya menyebabkan tubuhnya bergoyang. Dia tidak menderita kerusakan sedikit pun. Sebaliknya, sayap pedangnya yang bertenaga penuh tidak hanya membelah inti iblis menjadi dua tetapi juga harimau surgawi. Tanpa gerakan seketika, binatang itu bukan tandingan Han Li. Pada saat itu, serangan klon biru telah melilit Han Li, tetapi cahaya merah menyala dari tubuhnya, mengubah benang biru menjadi hitam dan menyebabkannya memudar. Racun naga banjir. Han Li sangat senang. Dia hanya memblokir benang biru dengan cahaya roh tubuhnya dan dapat dengan mudah melautkannya. Dia tidak menggunakan teknik apapun. Klon biru mengungkapkan ketakutan saat melihatnya. Raungan sedih meraung di udara. Ketika harimau surgawi yang tersisa melihat rekannya dibunuh, itu dipenuhi dengan amarah yang hebat. Dalam kilatan cahaya biru, itu langsung berteleportasi ke sisi Han Li dan mengayunkan cakarnya yang panjang dan terbungkus cahaya karena amarah. Han Li tetap tanpa ekspresi dan mengangkat cakarnya yang bersisik. Cahaya merah menyala di sekelilingnya dan langsung bertemu dengan cakar harimau langit. Bang! Cakar Han Li dapat dengan mudah menyerang sapuan harimau langit, dan secara kabur, dia dapat dengan mudah menembus tubuh harimau langit dengan lengannya yang lain. Dia mengeluarkan inti iblis kuning biru di cakarnya dan mayat harimau surgawi jatuh ke tanah. Dengan peningkatan kultivasi dari jimat penaklukan roh, Han Li mampu membunuh dua binatang itu secara berurutan hanya dalam hitungan detik. Tampilan kekuatan ini telah menyebabkan klon biru ragu-ragu dan melepaskan Han Li dari pengejaran lebih lanjut. Han Li menghadap klon biru dan dengan dingin melihatnya. Saat ini terjadi, Tian Zong telah dengan jelas melihat ini, membangkitkan kecemasan di dalam hatinya. Dia memerintahkan roda pelangi untuk menyerang wanita cantik itu dengan marah sebelum dia menghilang, meninggalkan pertarungan dan malah terbang langsung ke arah Han Li. Tapi saat ini terjadi, ledakan teredam terdengar dan penghalang merah di dekatnya tiba-tiba pecah, kabut glasial keluar dari lubang. Garis perak terbang di tengahnya dan berputar sekali di udara sebelum berhenti di dekat Han Li. Cahaya memudar untuk menjadi seorang wanita cantik berpakaian putih. Dia adalah wanita bermarga Bai yang tampaknya memiliki masa lalu dengan Master Sunreah. Saat dia tanpa ekspresi melirik ke udara, dia melihat Han Li dan Feng Bing, menyebabkan ekspresinya bergerak. Kemunculan tiba-tiba wanita ini menyebabkan Tian Zong tanpa sadar berhenti di udara dan ekspresinya goyah. Ketika Feng Bing melihat kultivator Bai keluar dari penghalang darah, dia berteriak dengan semangat yang bangkit, "Rekan Taois Bai. Anda telah datang pada waktu yang tepat. Ini adalah sage ilahi Moulan keempat. Cepat bantu aku mengikatnya agar rekan Daois Han bisa membebaskan yang lain." Wanita bermarga Bai dengan dingin melirik Tian Zong dan dia dengan jahat berkata, "Sage ilahi keempat. Jadi, Anda juga memiliki andil dalam trik ini. Aku tidak berpikir selain anak muda itu, akan ada orang lain yang bisa menembus penghalang darah juga. Tampaknya orang-orang dari sekte pengayak Yin tidak bisa diandalkan." Tian Zong tidak menanggapi pertanyaan kultivator Bai dan malah bergumam, "Kamu mencari mati." Melihat bahwa dia diabaikan, kulit kultivator Bai menjadi pucat karena marah. Dia membentuk segel mantra dengan tangan, dan mengumpulkan kabut putih besar yang bersinar, meluncurkannya ke arah petapa suci dengan sangat cepat. Ketika Feng Bing melihat ini, dia menunjuk ke botol roh api dan melancarkan serangan dari sisi lain. Han Li tidak lagi ragu-ragu dan melebarkan sayapnya sekali lagi, muncul kembali di dekat penghalang darah lainnya. Meskipun dia merasa yakin bahwa dia bisa membunuh klon biru dengan kekuatan jimat penaklukan roh, lebih penting untuk membebaskan para kultivator demi perang. Dengan penghalang darah di depannya, Han Li memanggil manik petir ke tangannya dengan lambaian tangannya. "Hati-hati, Guru." Saat Han Li hendak membuang manik petir, dia tiba-tiba mendengar Silver Moon dari belakang pikirannya. Hati Han Li bergetar, dan dia langsung membuang manik petir,
menyerang penghalang darah dalam seberkas cahaya biru yang ganas. Tetapi pada saat yang sama, bola api biru seukuran kepala bergerak untuk mencegat. Dengan ekspresi kaget, dia melihat bola api dengan cepat menyerang manik petir. Dengan letupan, manik petir ditelan oleh api dan dengan serangkaian api yang berpindah-pindah, itu berubah menjadi burung api biru sepanjang 1 kaki yang melayang di udara. Han Li memasang ekspresi tegas saat melihatnya dan dia membentuk mantra tangan, meledakkan manik petir di dalam tubuh burung api itu. Namun, tubuh burung itu hanya bergoyang akibat ledakan dan tidak mengalami kerusakan, itu hanya menatap Han Li dengan tubuh yang sedikit bengkak. Ketika Han Li melihat ini, dia sangat terkejut dan mendongak untuk melihat serangkaian bola api biru mendekatinya dari arah burung suci Moulan. Ketika mereka mendekati penghalang merah, mereka berubah menjadi burung api biru, dan mereka masing-masing mulai mengelilingi penghalang darah. Pada saat itu, Han Li menyadari bahwa burung api kemungkinan besar terkait dengan burung suci. Tidak heran mengapa manik-manik petir memperkuat mereka saat mereka terbentuk dari nyala api lentera. Tidak jauh dari burung suci, Spell Warrior Le dengan dingin menatap Han Li. Tatapan keduanya bertemu. Sekarang menyadari bahwa burung suci itu ada hubungannya dengan dia menjadi sangat marah. Namun, ketika Han Li melihat 9 lentera kuno melayang di sisinya, Han Li hanya bisa menyipitkan matanya, merenung sambil dengan tenang menatap api yang menyala-nyala. Adapun burung api biru, tidak berniat menyerangnya. Mereka hanya mengitari penghalang darah. Pada saat itu, Silver Moon muncul di sisi Han Li dalam kilatan cahaya putih. Dengan nada minta maaf, Silver Moon berkata, "Tuan, tolong maafkan saya karena tidak berguna selama pertempuran Anda sebelumnya. Harimau surgawi itu terlalu cerdas. Aku akan ketahuan jika aku terlalu dekat dengan mereka. Cukup, Anda telah melakukan semua yang Anda bisa." Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Namun demikian, kamu harus mengambil 2 manik petir ini. Lihat apakah Anda bisa menyelinap melewati mereka dan menyelamatkan para pembudidaya di dalamnya. Gunakan keduanya dan lihat apakah kamu bisa membebaskan satu saja." Silver Moon menerima 2 tasbih petir dan dengan hormat berkata, "Pelayan ini akan melakukan yang terbaik." Dia kemudian menyembunyikan dirinya dalam kilatan cahaya putih. Han Li kemudian berbalik dan melirik ke arah Tianzong. Api merah dan kabut putih es terjalin saat cahaya pelangi sesekali melintas dari dalam. Saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang diuntungkan. Adapun klon biru, itu telah menghilang pada waktu yang tidak diketahui, atau apakah Tianzong telah menariknya, lega karena burung suci secara pribadi telah membantunya. Han Li menggelengkan kepalanya dan kemudian melirik burung api biru yang kuat dengan intensitas yang ganas. Cahaya merah tua bersinar dari tubuhnya, dia mengangkat kedua tangannya dan memanggil perisai cahaya biru. Setelah itu, dia membentuk mantra tangan dan memperbesar perisai, menghalangi bagian depannya saat dia memanggil manik petir lainnya dengan flip tangannya. Kemudian dengan gemuruh guntur dari belakang, Han Li kabur dan muncul kembali 40 meter di udara. Belum melempar manik petir di tangannya, burung api di sekelilingnya menembak ke arahnya. Dalam sekejap mata, selubung api biru muncul di udara, menenggelamkan Han Li di dalamnya. Pada saat itu, tatapan Long Han menjauh dari Han Li. Dia awalnya berharap Han Li akan cukup untuk membebaskan para pembudidaya yang terperangkap dan mendapatkan kembali momentum selama pertempuran. Tetapi ketika dia melihat burung suci melepaskan beberapa burung api ke arah Han Li, dia menjadi cemberut dan tahu bahwa peluang mereka tidak bagus. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke prajurit mantra di kejauhan dan dia melihat bahwa meskipun 7 kultivator kebenaran besar berhasil menahan api iblis biru dari burung suci Moulan, mereka jelas tidak akan bertahan lebih lama. Meskipun hanya memiliki kultivasi Naschen Soul yang terlambat, ia memiliki kemampuan dari tahap transformasi dewa.
Lepaskan iblis Yin Yang. Beritahu mereka untuk tidak menyibukkan diri dengan membunuh dan sebagai gantinya minta mereka berurusan dengan api kuno. Dengan suara cemberut, Long Han mengeluarkan kartu terakhir yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Ia, seorang pembudidaya sekte harmonis yang telah menunggu di sisinya segera terbang untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah keributan, dua peti mati yang menakutkan, satu hitam dan satu putih, dipanggil. 16 murid laki-laki dan perempuan dari sekte harmonis, semua duduk di sekitar dua peti mati, dan mulai merapal mantra dan mantra segel, menyerang peti mati dengan berbagai mantra segel dan memulai proses melepaskan segel peti mati. Saat mantra berlanjut, jimat di atas peti mati hitam putih mulai bergetar dan peti mati itu berdentam. Ketika Long Han mendengar ini, dia hanya bisa mengangkat alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang iblis Yin Yang. Dikatakan bahwa kedua iblis mayat ini dulunya adalah sepasang tetua pendamping Dao dari generasi sebelumnya. Mereka berdua memiliki kultivasi tahap Nas Chen Sol awal tetapi mereka telah mengkhianati sekte Ikatan Harmonis, dan beralih ke jalur Dao Hantu, mengubah diri mereka menjadi mayat hidup. Kemudian ketika keduanya membuat terobosan besar dalam kultivasi mereka, mereka ingin memusnahkan sekte Ikatan Harmonis, membunuh lebih dari 100 murid sebelum akhirnya ditangkap hidup-hidup oleh beberapa tetua sekte. Dengan memanfaatkan teknik kuno untuk menghapus kesadaran mereka, mereka disempurnakan menjadi mayat iblis Yin Yang yang legendaris. Dikatakan bahwa mayat iblis sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benak Long Han, suara dari peti mati semakin keras, dengan jimat semakin sedikit dengan setiap segel mantra yang menyerangnya. Adapun 32 murid sekte harmonis, yang mengelilingi peti mati, wajah mereka semakin gelisah saat mantra mereka berlanjut, pandangan mereka terfokus pada jimat yang tersisa di peti mati. Dengan letupan, dua jimat terakhir terbang dari peti mati dan murid-murid segera berpencar. Pada saat itu, sebuah ledakan terjadi dari peti mati, memenuhi udara dengan aroma amis dengan munculnya dua siluet samar, satu hitam dan satu putih. Mereka melesat keluar dari peti mati dan menghilang ke arah yang berbeda. Murid laki-laki dan perempuan yang paling lambat mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Dua orang berjubah Tao telah menerkam kedua murid itu dan mencabik-cabik tenggorokan mereka, meminum sari darah yang keluar. Ketika pembudidaya sekte Ikatan Harmonis lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lega dan berhenti. Adapun pembudidaya dari sekte lain, mereka terkejut. Seorang lelaki tua dengan rambut tergerai berjalan keluar dari divisi sekte dan dengan tenang berkata, "Bagus. Karena iblis telah mengkonsumsi esensi darah pria dan wanita perawan, mereka tidak akan tiba-tiba memakan yang lain." Setelah itu, dia mengangkat tangannya ke dua siluet dan memperlihatkan dua lempengan perunggu hijau yang diukir dengan karakter jimat. Kedua lempeng itu kemudian menembakkan garis-garis cahaya abu-abu ke arah kepala iblis mayat, tertanam di dalamnya. Kedua iblis mayat itu gemetar dan berhenti menghisap darah. Mereka perlahan berdiri dan dengan kaku terbang ke depan pasukan pembudidaya. Pada saat itu, penampilan asli mereka dapat terlihat, menimbulkan banyak teriakan keheranan. Mayat Yin Yang iblis sebenarnya adalah pria dan wanita muda, keduanya memiliki penampilan yang halus. Pria itu memiliki alis yang tajam, sementara wanita itu lebih elegan. Jika bukan karena sisa darah yang masih menetes dari sudut mulut mereka, mereka akan tampak seperti sepasang sahabat Dao biasa. Namun, mereka mengeluarkan bau busuk yang tak terlukiskan di dekat mereka, membingungkan siapa saja yang menciumnya. Orang tua dengan rambut tersampir menuangkan kekuatan spiritual ke piring perunggu dan tiba-tiba, cahaya abu-abu mulai menyelimuti dua setan mayat. Mereka tetap diam, dan saat lelaki tua itu dengan cepat melantunkan mantra, lempengan perunggu di tangannya perlahan melayang di udara. Tiba-tiba,
Lelaki tua itu memukul lempengan perunggu dengan 2 segel mantra, menyebabkan kedua lempengan perunggu itu memancarkan sinar cahaya setebal ibu jari ke dahi kedua dahi mereka. Cahaya bersinar dari mata kedua iblis mayat itu. Pria tua dengan rambut tersampir menyingkirkan piring perunggu dan menunjuk ke burung biru besar, memerintah, "Pergilah."